Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sopir alami serangan jantung, sebuah mobil menabrak warung di Kota Bandung. Diduga sengaja dibuang, seorang bayi laki-laki ditemukan di dalam tas belanja. Sekolah negeri terima murid baru lebih banyak. Sekolah swasta di Purwakarta terancam kolaps karena kesulitan mendapatkan murid baru. Harga beras di Pasar Beras Johar Karawang terus mengalami kenaikan. Lonjakan harga beras disebabkan cuaca buruk serta petani yang belum memasuki masa panen. Kenaikan harga beras di Pasar Johar Karawang terpantau terjadi untuk beras kualitas premium dan medium. Untuk beras kualitas premium saat ini dijual Rp14.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp13.500 per kilogram. Harga beras medium juga mengalami kenaikan dari harga yang semula Rp12.500 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Kenaikan harga beras membuat konsumen terpaksa mengalihkan pembelian mereka dari beras premium ke beras medium yang lebih murah. Warga berharap agar harga beras bisa turun, apalagi saat ini harga bahan pangan lainnya juga naik. Kalau naik tuh diperbagus lagi. Kalau bisa mah lebih turun lagi sih sedikit. Jangan terlalu gede-gede, Pak. Keberatan Ibu ya? Iya. Udah mah sembako pada mahal, ditambah beras mahal. Menurut pedagang beras di Pasar Johar Karawang, kenaikan harga dipicu minimnya pasokan gabah dari petani akibat cuaca buruk menyebabkan harga beras melonjak di tingkat pemasok. Premium awalnya 13.500, Sekarang berapa? sekarang jadi 14. Itu yang paling bagus Pak ya? Itu yang paling bagus. Kalau premium. kalau medium Pak? Kalau medium ya 12.500, 13. Dampaknya apa sih Pak? Dampaknya karena satu cuaca, kedua memang panen nanti 2 minggu lagi atau bulan baru panen raya di Karawang, Berarti stabil lagi Pak? stabil lagi. Pedagang juga berharap setelah panen raya di akhir bulan ini atau awal bulan Agustus, harga beras akan kembali stabil. Akli melaporkan dari Karawang. Jelang tahun ajaran baru, toko seragam sekolah di Purwakarta ramai diserbu para ibu yang berbelanja baju untuk anak mereka. Penjualan seragam sekolah pun naik 100%. Toko penjual seragam sekolah di Jalan Jenderal Sudirman, Purwakarta mulai diserbu pembeli. Mereka rata-rata adalah ibu yang sengaja membelikan seragam sekolah untuk anak mereka. Umumnya para orang tua datang membawa anaknya agar ukuran baju seragam pas saat dikenakan. Selain baju seragam, warga juga membeli perlengkapan lain seperti ikat pinggang, topi, dan kaos kaki. Meski harga seragam relatif mahal, namun para orang tua percaya selalu ada rezeki untuk anak mereka tercinta. Adanya sudah dari kemarin, kecil, yang SD, sekarang yang SMP sama MAN. Ini baru masuk juga sama? Yang MAN baru masuk, yang SMP kelas 3. Untuk harga gimana Bu? Ada kenaikan atau gimana? Kalau harga sih tergantung kualitas. Kerasa berat nggak Bu sebenarnya? Ada rezekinya sih masing-masing. Oh gitu. Rezeki anak pasti ada. Gimana masalah harga? Ada naik nggak sekarang? Kayaknya sama aja deh, menurut aku ya. Sama aja, tapi nggak tahu sih karena ini baru mau masuk kan. Tadi Ibu beli berapa? Beli satu setel sama kopinya, satu setel. Karena kan minggu kemarin udah beli pakai tinggal aja. Bu, satu setel berapa? Itu kisaran berapa ini Bu? Ini satu setel tadi 65. Pengelola toko mengaku penjualan seragam sekolah meningkat hingga 100% jelang masuk tahun ajaran baru. Harga satu setel seragam sekolah, baik untuk tingkat SD, SMP maupun SMA, dijual mulai dari Rp165.000 hingga Rp200.000, tergantung bahan dan ukuran. Yang baru masuk dari
SD ke SMP. Gitu. Ya. Kebanyakan Pak yang diburu apa ini Pak? Baju putih biru, putih pramuka, putih abu kayak gitu. Kayak gitu. Pak kalau boleh tahu kisaran harga Pak, kisaran berapa itu Pak untuk satu setel? Ada 5 Pak. Untuk SD 160. 160-an. Gimana ukuran? Penjualan seragam sekolah diperkirakan masih akan ramai hingga akhir pekan nanti, mengingat anak-anak sekolah baru akan mulai kembali masuk pada tanggal 14 Juli mendatang. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Purwakarta terancam bubar akibat kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengizinkan sekolah negeri menambah kuota penerimaan murid dari 36 menjadi 50 siswa per kelas. Sekolah swasta pun kesulitan mendapatkan siswa baru. Sepekan jelang dimulainya tahun ajaran baru, kegelisahan kian dirasakan para pengelola sekolah swasta di Purwakarta. Salah satunya SMK Bina Budi yang berada di Jalan Veteran Kelurahan Nagri Kaler. Hingga hari Rabu, sekolahnya hanya berhasil menjaring 7 orang siswa baru. Jumlah ini jauh merosot dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana saat itu sekolah mampu mengelola hingga 10 kelas aktif. Kondisi ini disinyalir sebagai imbas kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengizinkan sekolah negeri untuk menambah kuota dari 36 siswa per kelas menjadi 50 siswa. 7 siswa Pak yang baru terdaftar, itu pun kan kita tidak tahu ya itu 7 siswa itu masih tetap di sini atau tidak, karena kadang-kadang karena negeri suka membuka tahapan lagi, kadang-kadang suka diambil juga. Berimbasnya dari situ, dari kebijakan-kebijakan dari Pemprov itu ya? Juga, yang menjadikan SMK Bina Budi siswanya berkurang. Yang dulunya kita ini sampai 10 kelas, sekarang hanya 3 kelas, kelas 1, kelas 10, 11, 12 itu pun 36 siswa semuanya buat satu kelas. Apalagi nanti akan dengan dibukanya lagi SMK negeri dengan 50 siswa per kelas, makin aja ini nggak akan ada siswa di sini. Hal yang sama juga dialami oleh SMK Farmasi Yasri Purwakarta yang saat ini baru menerima 14 orang siswa untuk 2 program studi. Pengelola sekolah khawatir para guru dan para pegawai terancam menganggur jika operasional sekolah pada akhirnya tidak bisa lagi dipertahankan. Swasta yang sekarang berupaya membina gurunya, membina siswanya, membangun gedung-gedungnya, tetapi apabila jumlah siswa sedikit ini akan jadi bumerang. Apabila tidak ada siswa, nah ini kekhawatiran akan terjadi pengangguran. Kami juga sedang berpikir bersama-sama harus bagaimana langkah-langkah. Para pengelola sekolah swasta mendesak Gubernur Jawa Barat meninjau ulang kebijakan penerimaan siswa hingga 50 orang per kelas pada sekolah negeri. Sebab hal ini juga bertentangan dengan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 tentang standar pengelolaan dan keputusan BSKAP nomor 271 tahun 2024 tentang juknis pembentukan rombongan belajar siswa SMA, SMK, MAK maksimal 36 orang anak. Pemerintah juga didesak untuk ikut memikirkan situasi sulit yang dialami oleh sekolah swasta yang selama ini turut berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Saya buat informasi